Itu ngurusnya gampang sih sekarang sebenarnya. Polisi. Nah, itu biasanya diperluin sama orang-orang yang mau jadi entah itu PNS, TNI, Polri. Ya misalnya nih ada kementerian nih, ada indikasi korupsi, kemudian dipanggil tuh ke DPR, jajarannya tuh, jajaran kementerian Yang apa. manggil pernah korupsi. Yang manggil pernah korupsi. Itu kan, lu kurang rapi lu bisa ketahuan sih. Lu belajar dari gue, Nih selanya nih, belajar dari kesalahan gue gitu. perempuan yang udah lu tipu sampai sekarang tuh berapa tuh ketahuan. Iya, kejahatan. Jarinya jangan ke gue dong. Halo kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jon. Lewi punya mic baru. Sombong dikit. Tes satu 2 3. Iya, sekarang kita mau ngomongin SKCK. SKCK tuh surat keterangan catatan kepolisian. Surat apa tuh, Le? Surat yang menerangkan bahwa lu nggak pernah terlibat kejahatan di Indonesia. Atau surat yang menerangkan bahwa lu pernah. Iya, pernah atau tidak pernah ya. Eh, nah, persoalannya apa? Persoalannya, yang persoalan dulu deh. Itu ngurusnya gampang sih sekarang sebenarnya. Polisi. Nah, itu biasanya diperluin sama orang-orang yang mau jadi entah itu PNS, TNI, Polri. Ya, PNS tuh ya perusahaan swasta juga karena minta. perusahaan swasta kadang-kadang minta. Itu sebenarnya ngurusnya gampang, cuma ya pas foto 4 kali 6 24 ya kan. Terus 4 kali 6 6 lembar. 24, 4 kali 6. 6 lembar terus fotokopi kakak, KTP segala macem. Iya. Ngurusnya gampang dan cepet emang. Tapi sebenarnya gimana itu takes time juga kan. Nah, sebenarnya juga kalau misalkan kepolisian database-nya bisa diakses umum, masyarakat kan nggak perlu repot lagi tuh ngurus-ngurus kayak gitu. Misalnya mau apply kerjaan nih, kantor kantor apapun itu. Aplikasi yang masuk kan tinggal di confirm aja lewat website ini, nama ini ada nggak nih? Jadi Masuk list kan? bisa online gitu ya. Nah, iya. Kan gambar-gambarnya gitu sekarang. Indonesia tuh apapun Serba online. serba online, kemudian kalau terkait sama identitas itu udah pakai satu nick bukan segala macam tuh. Mulai dari akte lahir, KTP tuh nicknya sama. Jadi udah simple. Jadi untuk pengurusan SKCK ya mungkin perlu dipikirkan lagi. Jadi satu Kayak gitu. database gitu ya. Satu database, satu pintu. Esensinya apa sih? Esensinya. Oh, SKCK itu. Kalau misalnya nih, lu pernah pernah divonis misalnya hmm, melakukan suatu tindak pidana, otomatis kan nanti di SKCK-nya keluar tuh ya. bahwa lu pernah maling ayam gitu. Nah, Terus lu ngelamar jadi PNS bisa jadi nggak keterima. karena lu pernah maling. Iya, pernah dipidana. Harusnya sih Padahal keterangannya bukan maling ayam. Ini di SKCK keterangannya maling ayam. maling sempak gitu, maling Maling jemuran. kasusnya pencurian. Tapi mungkin sampai kasus, tapi Hmm, gitu sih. Tapi yang gue kepikiran hmm. kalau untuk jadi caleg tuh gue sempet baca-baca ternyata untuk jadi caleg tuh nggak perlu SKCK. Hmm. Sementara ketika dia udah jadi anggota dewan, dia bisa mengevaluasi kinerja kementerian, kinerja BUMN, Hmm. kinerja TNI, Polri segala macem. Buat gue tuh lucu aja orang yang nggak punya SKCK bisa mengevaluasi orang yang harus kerja dengan Syaratnya menyertakan SKCK. melampirkan SKCK buat bisa kerja. Iya. Padahal siapa tahu calegnya itu 10 tahun yang lalu dia koruptor.
Nah, itu kan kejadian. Dia pernah divonis Minggu lalu ICW pernah rilis informasi ada 15 caleg. caleg. Itu level DPR sama DPD yang mantan koruptor. Dia nyalek ulang. Gue nggak sepakat gue kalau dia bilang mantan koruptor Kan udah lepas. yang pernah korupsi. Pernah korupsi. Iya. Jadi clear ya kan. Kalau iya Itu dong. iya, maksud Nah, gue itu kan jadi rancu aja gitu. Ntar kalau dia kepilih, dia mau ngevaluasi. harusnya keren tuh ya kalau dia nyalek itu kan butuh SKCK kan. Begitu keluar SKCK-nya pernah korupsi. Nah, harusnya gitu. Mampus loh. Terus KPU juga nulisnya jangan dipilih di bawahnya. Mantan koruptor. Iya, harusnya KPU juga langsung dong begitu lu SKCK keluar pernah korupsi, udah lah nggak usah. Ya masalahnya bukan kewenangan dia. Kewenangan siapa? Hah? Orang Kewenangan. syaratnya nggak ada kan? Ya dibikin lah syaratnya. Kan bukan KPU yang Balik bikin. SKCK. Iya, bukan KPU yang nentuin. Iya. Dia cuma kayak panitia. Harusnya kan sistemnya kan terintegrasi lah ya. Iya, Ya kan? gokil deh emang. Sama aja kan kayak kita mau ngelamar jadi PNS atau apa gitu kan yang dilihat SKCK. Begitu Hmm. ada pernah melakukan sebuah tindak kriminal yang dianggap mungkin ini nggak bisa nih karena Hmm. dia pernah melakukan ini dia nggak bisa jadi PNS. Iya. Kan itu bisa diterapkan juga ke caleg. Harusnya kan. Itu lucu sih. Ya misalnya nih ada kementerian nih, ada indikasi korupsi, kemudian dipanggil tuh ke DPR, jajarannya tuh, jajaran kementerian Yang apa? manggil pernah korupsi. Yang manggil pernah korupsi. Itu kan, lu kurang rapi lu bisa ketahuan sih. Lu belajar dari gue, Nih selanya nih. belajar dari kesalahan gue, gitu. Kan anjing ya. Itu. Jadi Iya. ya SKCK ya memang murah sih. Maksimal tuh pengurusannya tuh 30.000 deh kalau nggak salah. Tergantung ketentuan di masing-masing kota sih kan. Tapi maksimal 30.000. Tapi tetap aja itu text time bro. Tapi apa nih? Maksudnya penerapannya masih tebang pilih atau Tebang pilih gimana? ya maksudnya kalau PNS butuh SKCK, kalau nyalek enggak, Iya, itu sih yang jadi masalah. iya kan? Hmm. Atau kalau mau dihilangin, hilangin sekalian gitu kan? Bener. Jangan caleg doang yang nggak pakai SKCK. Iya. Gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu kan, apapun tindakan pada masa lalunya dia sudah membayarnya dengan menjalani hukuman misalnya kan. Dia tidak bisa divonis seumur hidupnya hanya karena dia dulu pernah hilaf misalnya. Maling jemuran. Maling jemuran, pemaling ayam. Tapi kalau korupsi hilaf nggak tuh, Le? Ngakunya sih pada kilaf. Semua ngaku saya kilaf semua. Kalau ketahuan. Iya. Iya. Setan lewat pak. Orang tuh ngaku hilaf tuh karena kalau ketahuan dan dia ngaku karena hilaf itu biasanya karena enak, Le. Kalau nggak enak bilangnya pasti gue diguna-guna nih gitu. Ya kan? Selama ini kan nggak ada yang bilang dia diguna-guna terus dia korupsi. Oh, karena hilaf. Iya. Kilaf. Kasihan hilaf jadi kambing hitam. Hmm. Ya semoga nanti dipertimbangkan lah ya SKCK tuh perlu atau enggak. Kayaknya sih nggak perlu sih. Apalagi kalau udah zaman online gini, harusnya perusahaan, institusi itu bisa confirm langsung ke database-nya polisian. Itu satu. Yang kedua, dosa masa lalu yang sudah dibayar. Artinya yang memang secara hukum positif, artinya memang secara hukum positif dia sudah menjalani hukumannya gitu kan. Harusnya kan sudah selesai. Kecuali korupsi ya, Kecuali korupsi. sama Ya, genosida.
pelanggaran HAM Konsider berat. pelanggaran HAM, ya kan? Hmm. Ya, kalau misalnya sekedar maling ayam atau apa gitu kan, selama dia sudah menjadi orang yang lebih baik setelah dia menjalani hukuman harusnya sudah selesai. Iya, lagian SKCK Cuma juga nggak ngejamin tidak menjamin orang adalah orang baik, betul. kecuali itu adalah SKCM, Apa tuh? surat keterangan catatan malaikat. Itu nggak ada yang miss tuh. Lu kejahatan lu semuanya ada. Perempuan yang udah lu tipu sampai sekarang tuh berapa tuh ketahuan. Iya, kejahatan. Jarinya jangan ke gua dong. Si anjing. Pas tipunya gini, nggak enak. Iya. Itu soalnya apa ya? Eh, kejahatan terhadap asusila tuh banyak yang nggak terlaporkan. Jadi belum tentu dia ada di SKCK. Karena korbannya juga mungkin malu melapor, ya kan? Korban malu melapor. Takutnya kalau lapor juga kena stigma kan dia. Ya itulah Indonesia. Ribet. Ya mending nggak usah deh kali SKCK kan. Biar adil sekalian ya. Iya, SKCM aja. SKCM, ya kan? SK apa lagi gitu ya. Iya. Mungkin itu ya terkait SKCK. Semoga nanti Intinya bisa dihilangin syarat-syarat kayak gitu. karena SKCK tidak merepresent karakter orang, Iya, nggak ngejamin juga. tidak menjamin baik buruknya seseorang. Oke deh. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace.